Oke gaspol. Bab 129-130. Tiba-tiba istriku cuek. Sementara di sisi lain, Feli tengah berkumpul dengan Nessa, Bastian, dan tentunya tidak ketinggalan Reza. Keempat orang itu sedang duduk di taman dengan mengelar karpet dan juga terdapat berbagai jenis makanan yang dibawa oleh Nessa. Rupanya mereka sedang mengadakan acara piknik kecil-kecilan. Nessa yang merasa bosan untuk makan di restoran, ia ingin mencari suasana baru, dan tercetuslah ide untuk makan-makan di taman, seperti piknik yang sekarang mereka lakukan. Vel, kamu tidak suka ya kita makan di sini? Kok aku perhatiin dari tadi kamu diam terus? Tutur Nessa yang memperhatikan Feli terus saja diam dengan wajah masam sedari tadi. Ia mengira Feli tidak suka dengan piknik di taman seperti ini. Tidak kok. Aku justru suka, di sini kita bisa makan sepuasnya sambil bersantai, ujar Feli dengan tersenyum. Cek. Tapi aku melihatnya tidak seperti itu. Dari tadi kamu terus diam dan cemberut. Gak usah bohong, kalau nggak suka, kita pindah sekarang. Nessa tidak percaya begitu saja, melihat wajah Feli yang tidak terlihat senang membuat Nessa masih menganggap Feli tidak suka dengan piknik ala kadarnya ini. Tidak Nes. Feli menghela nafasnya, tidak mau membuat Nessa salah paham. Terpaksa ia harus menceritakan semua hal yang membebani pikirannya beberapa hari ini. Jadi begitu. Aku kesel aja dengan Mas Dewa. Kalau nggak mau memenuhi ngidamku bilang baik-baik, nggak usah ngebentak aku kayak gitu. Dikira aku gak sakit hati apa? Mungkin suamimu capek kali, Vel. Ditambah sekretarisnya kan belum pulang seperti katamu. Pasti dia lagi sibuk-sibuknya. Kamu gak usah berpikir yang tidak-tidak. Dan soal ngebentak, dia kan sudah ngejelasin dan udah minta maaf juga, sama kamu, ujar Nessa, ia merasa tidak ada keanehan dari suami sahabatnya itu. Mungkin suaminya Feli itu memang sangat sibuk sehingga tidak ada waktu untuk Feli. Seperti halnya dirinya sendiri, yang memang jarang sekali ada waktu dengan Bastian, karena kesibukan masing-masing. Tetap saja, aku kesel sama dia. Ujar Feli yang masih menyimpan kekesalan kepada suaminya. Mungkin karena efek keempat Milan yang membuat dia menjadi lebih sensitif. Sudahi galaumu Besti, mari mabar bersamaku, celetuk Reza yang sedari tadi sudah anteng dengan HP miringnya. Bermain game online. Dengan suara yang berisik. Double kill. Mampuslah kau. Mythical Glory dilawan, nggak bisa say. Celoteh Reza yang begitu heboh karena berhasil membunuh lawan. Padahal Reza tidak sejago itu dalam bermain game online yang banyak digandrungi oleh setiap kalangan itu, malahan dialah yang sering di-kill oleh lawan. Sok-sokanlah dia menjuluki dirinya sebagai rank glory yang setara dengan para pro player. Ci. Berlebihan sekali, belum ada sebulan kamu main game itu. Nggak usah sok-sokan membanggakan diri seperti itu, sering mati juga, ucap Bastian yang jengah melihat tingkah Reza yang sok itu. Belum juga ada semenit Bastian bilang begitu dan buktinya Reza sudah kalah lagi. Ini sudah kesekian kalinya ia kalah. Yaelah. Kalah lagi. Ini pasti sinyalnya yang jelek nih. Karena kesal terus kalah, Reza pun keluar dari permainan itu. Tidak lupa ia menyalahkan sinyal, padahal memang dirinya lah yang tidak bisa main. Sepertinya seru sekali main game itu. Ajarin aku dong mas. Hitung-hitung biar nggak bosan aku di rumah, ujar Feli yang sepertinya tertarik dengan game online yang dimainkan oleh Reza. Siap. Entar Mas Reza ajarin. Tapi sebelum itu, kamu harus download gamenya terlebih dahulu. Oke.
Jawab Feli dan mulai mencari aplikasi yang dimaksud oleh Reza untuk ia download. Nessa hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah Feli yang mulai terkena virus game online dari Reza. Beruntung Bastian tidak ikut-ikutan seperti Reza yang gemar dengan game online akhir-akhir ini. Feli, kamu jangan aneh-aneh. Bisa-bisa suamimu marah kalau kamu main game online seperti itu. Main game itu bisa buat kita kecanduan dan lupa segalanya, cerocos Nessa berusaha menasehati sahabatnya yang mulai bertingkah itu. Tidak akan. Kamu tenang saja. Lagian Mas Dewa kan sudah jadi orang sibuk, tidak mungkin jika suamiku itu ada waktu buat ngurusin aku yang main game. Lagian ini kan cuma main game, bisa dimainkan sambil rebahan pula, tutur Feli yang tetap ngeyel. Terserah. Ujar Nessa. Malam ini Dewa pulang lebih cepat, ia tidak konsen sama sekali dalam mengerjakan pekerjaannya, akhirnya ia memutuskan untuk pulang. Namun setelah sampai rumah, dirinya dibuat kesal oleh tingkah istrinya yang sibuk sendiri dengan ponselnya sedari tadi. Rupanya setelah ia lihat, ternyata istrinya itu sedang bermain game online, seperti yang sering dimainkan oleh Bima juga. Dari mana istrinya itu tahu tentang game itu, dan sejak kapan istrinya itu suka bermain game online? Mami sudah dong main gamenya. Diminum dulu susunya, ujar Dewa seraya mendudukkan dirinya di samping sang istri yang duduk di atas ranjang, dengan tangannya yang menyodorkan gelas berisi susu hamil yang ia buat sendiri untuk istri tercintanya itu. Sebentar, sahut Feli tanpa menoleh ke arah suaminya. Dan hal itu membuat Dewa sedikit kesal. Duh, gimana sih Mas Reza? Katanya dengan main game ini bikin stres hilang. Lah ini apa? Aku malah tambah stres. Dumel Feli yang merasa kesal karena sedari tadi ia kalah terus, tidak pernah menang. Lebih tepatnya ia tidak bisa memainkan game itu. Mendengar nama Reza disebut membuat Dewa langsung tahu dari mana istrinya itu tahu tentang game online ini. Oh, jadi si Reza yang mengajari Mami main game ini? Tanya Dewa dengan menatap tajam istrinya. Feli merutuki kebodohannya itu, bisa-bisanya dirinya keceplosan di depan suaminya. Hehehe. Iya. Dengan masih menatap tajam istrinya, lantas Dewa langsung merebut ponsel istrinya. Minum susunya sampai habis. Setelah itu kita. Dewa seperti emak-emak yang memarahi anaknya yang bandel. Tanpa membatah lagi, Feli langsung meminum susu H4 milnya hingga tandas. Sini papi P3 lo. Ujar Dewa dengan memposisikan tubuhnya untuk berbaring seraya menepuk pelan D4 danya, meminta sang istri untuk bersandar di D4 danya. Dewa langsung mendekap erat tubuh istrinya, kecupan penuh cinta ia layangkan di kening sang istri. Maafin papi yang akhir-akhir ini terlalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga tidak ada waktu buat mami. Feli menghela nafasnya, di sini bukan hanya suaminya yang salah sebenarnya ia juga salah. Sebagai istri seharusnya ia memberikan dukungan untuk suaminya yang sedang banyak pekerjaan itu, bukan malah marah dan menambah beban pikiran suaminya. Iya, maafin mami juga. Seharusnya mami kasih support buat papi. Bukan malah marah-marah tidak jelas. Ujar Feli dengan mengelus-elus D4 da bidang suaminya. Maaf juga, sudah bentak mami kemarin. Papi nyesel banget. Pasti malam itu mami lagi pengen makan sesuatu kan? Ucap Dewa dengan membelai lembut perut buncit Feli. Sudahlah tidak usah dibahas lagi. Mami ngantuk. Rengek Feli dengan manja, sengaja mengalihkan pembahasan tentang ini, lantaran entah kenapa hatinya masih saja berdenyut nyeri kala mengingat bentakan dari suaminya. Baiklah. Baiklah. Selamat tidur istriku, selamat malam.
bisik dewa dengan memberikan C1 uman panjang pada B1 bir istrinya. Di sisi lain, tampak seorang wanita yang terlentang di atas ran, yang dengan tebuh tanpa sehelai benang pun dan hanya ditutupi oleh selimut tebal. Keadaan W4 Nita itu begitu terlihat lelah dan sangat kacau. T3 buhnya gemetaran tidak karuan, akibat tebuhnya yang dikeempat gahi dengan sangat keempat sar dan berlebihan. Ini semua karena wanita itu. Andai saja Feli tidak merebut dewa dariku, mungkin dewa akan menerimaku kembali di sisinya. Dan aku tidak terkurung menjadi Pemu 4SN4 Fu. Pria tua itu gerutunya dengan frustasi. La menyalahkan Feli atas apa yang menimpanya saat ini. Andai Feli tidak dijodohkan dengan dewa, pasti dewa masih dengan senang hati mau menerimanya. Andai Feli tidak masuk ke dalam kehidupan dewa, pasti dewa akan dengan senang hati membantunya untuk lepas dari jeratan Fernando, dan mereka akan kembali merajut kasih yang sempat terputus itu. Lihat aja Feli. Pasti kamu tidak akan pernah bahagia selama aku juga tidak bahagia. Semoga rumah tangga kamu dan dewa hancur. Sehancur hidupku sekarang. Hahaha. Sepertinya Jenika sudah mulai gila karena ia dikurung tanpa boleh keluar selangkah pun oleh Fernando. Dan dia hanya dijadikan sebagai Pemu 4SN4 Fu oleh Fernando. Setelah Fernando Pu 4S Men 1 kemati tebuhnya, ia akan dicampakkan begitu saja oleh pria itu. Bab 130. Dewa yang mengetahui jika Bima telah kembali dari bulan madunya tadi malam, langsung saja pria itu memerintahkan Bima untuk segera masuk kerja pagi ini. Bima tentu saja sangat kesal dengan perintah sahabatnya yang selalu seenaknya itu, bagaimana tidak. Ia baru saja kembali dari Korea pukul 1 dini hari tadi, dan dengan seenak jidat dewa langsung memerintahnya untuk langsung masuk kerja pagi ini. Memang tidak ada akhlak bos, sahabat dan juga kakak iparnya itu. Bahkan Dewi ikut turun tangan untuk memarahi dewa, namun pria itu tidak peduli, yang pasti perintahnya itu tidak bisa untuk dibantah. Dasar dewa tidak punya hati, mentang-mentang dia bosnya, dia dengan seenak hati langsung menyuruhku bekerja pagi ini. Dikira aku gak capek apa? Masih ngantuk juga, seminggu ini begadang terus sama Dewi. Bima mengomel di depan komputernya yang menyala, sesekali ia menyesap kopinya untuk mengurangi rasa ngantuk yang melandanya. Tok tok tok. Mendengar pintunya diketuk dari luar membuat mulut Bima berhenti mengoceh memakai dewa. Masuk. Permisi Pak. Saya mau mengantarkan berkas ini, Pak. Sarah mengantarkan berkas yang telah selesai ia kerjakan dan meletakkannya di atas meja kerja Bima. Buset. Ternyata Pak Bima tidak kalah tampannya dari Pak Dewa. Kalau nggak dapat Pak Dewa, Pak Bima juga boleh. Meski dompetnya tidak setebal Pak Dewa sih. Gumam Sarah dalam hati yang terpesona dengan aura Bima yang menjadi pengantin baru itu. Sarah, kamu belum tahu aja gimana G4 nasnya pawang Bima. Berani kamu mengnolda Bima, maka habislah riwatmu di tangan si barbar dan ganas Dewi Naraharja. Baiklah, terima kasih. BTW kamu sekretaris baru, menggantikan Denaya. Tanya Bima dengan berusaha sedikit ramah. Benar Pak. Perkenalkan nama saya Sarah Septian Pak. Bisa dipanggil Sarah, ujarnya dengan tersenyum manis seraya menyodorkan tangannya dengan maksud berkenalan dengan Bima. Bima pun dengan terpaksa menjabat tangan Sarah, tidak enak rasanya jika mengabaikan jabatan tangan dari Sarah. Meskipun ia merasa ada yang aneh dengan cara bicara Sarah, yang terkesan sok imut. Apa pita suaranya sariawan? Kenapa suaranya seperti tikus kejepit? Batin Bima menebak-nebak. Ya sudah. Kamu boleh keluar, titah Bima dengan tegas.
Sepertinya ia tidak boleh bersikap ramah pada wanita di depannya ini. Bisa dilihat jika Sarah ini perempuan yang satu spesies dengan Jenika. Dulu sewaktu kuliah sikap dan pembawaan Jenika hampir sama dengan Sarah, namun ternyata dia adalah jelmaan ular yang sangat beracun. Pura-pura menjadi wanita polos, namun nyatanya dia adalah suhu. Apa tidak ada sesuatu yang bisa saya bantu? Saya bisa memijat Anda, Pak. Saya lihat Anda terlihat letih sekali. Anda bisa berbaring di sofa itu, biar saya pijat, ujar Sarah menawarkan dirinya untuk memijat Bima. Tentu saja semua itu adalah modus agar ia bisa mengnoda Bima. Bima. Ia merasa dilecehkan mendengar ucapan Sarah yang menjijikkan itu. Dikira Bima ini cowok umur 4-an apa yang bisa distiga entuh sembarangan wanita. Ia bisa meminta istrinya untuk memijatnya nanti. Enak saja wanita asing ini mau meni 3 entuh aset Dewi. Baik, Pak. Dengan menunduk sedih Sarah keluar dari ruangan Bima. Ia sedikit takut dengan Bima, awalnya terlihat ramah, tetapi dia sangat menakutkan saat membentak dirinya seperti tadi. Sarah, tentu saja kesal. Bos dan asistennya sama saja, sama-sama sulit didekati. Apakah dirinya ini kurang cantik dan S3 Bahkan banyak para karyawan pria di Raharja Group yang tertarik padanya, tetapi dia tidak tertarik dengan pria-pria yang hanya menjadi karyawan biasa seperti itu. Seleranya adalah pengusaha atau paling rendah asisten pribadi bos. Jam makan siang telah tiba. Kali ini Dewi ingin makan siang bareng dengan Bima, Feli dan Dewa. Dewi ingin double date siang ini, entahlah tiba-tiba pengantin baru itu memaksa semua orang untuk setuju dengan idenya itu. Merasa tidak ada salahnya. Akhirnya mereka semua pun mau untuk acara double date siang ini. Dewa dan Bima berangkat dari kantor menuju restoran mewah yang telah dipesan oleh Dewi sebelumnya. Sementara Feli sendiri dijemput oleh Dewi. Dewa dengan telaten memotong steak milik sang istri. Sedangkan Bima dan Dewi, kedua pengantin baru itu saling menyuapi satu sama lain. Kedua pasangan itu larut dengan dunianya masing-masing, tidak peduli pada orang-orang yang menatap iri sedari tadi melihat keromantisan kedua pasangan itu. Kenapa dagingnya seperti empuk sekali ya? Tanya Feli yang mengunyah daging yang menurutnya terlalu matang, sehingga rasanya sedikit berbeda. Iya sayang. Tadi papi sengaja meminta pelayan untuk memasak daging mami matang dengan sempurna. Karena tidak baik makan makanan setengah matang saat hamil. Takutnya nanti makan setengah matang itu masih mengandung bakteri yang bisa membahayakan janin, seperti Salmonella dan Listeria. Jelas Dewa seraya menjawil hidung sang istri karena gemas melihat wajah istrinya yang terlihat serius, mendengar ucapannya dengan pipi mengembung penuh makanan dalam mulutnya. Dari mana kakak tahu? Tanya Dewi penasaran dari mana kakaknya itu tahu tentang itu semua. Sudah seperti dokter saja. Tentu saja aku baca-baca artikel tentang Ibu H4 Mil, jawab Dewa dengan tangan yang bergerak mengusap perut buncit istrinya. Terlihat sekali jika Dewa begitu menyayangi calon buah hatinya itu. Ceileh. Siaga banget ya calon bapak ini, seru Dewi. Ia tidak menyangka jika kakaknya itu sampai membaca artikel tentang Ibu H4 Mil, mengingat betapa cuek kakaknya itu. Nanti kalau kamu H4 Mil, aku juga pasti begitu sayang, celetuk Bima tidak mau kalah. Iya, suamiku sayang. Permisi. Tiba-tiba seorang pria dengan tampilan rapi berjalan menghampiri mereka, seraya menyapa dengan tersenyum. Dewa yang melihat kedatangan orang itu langsung mengeraskan rahangnya. Ia begitu benci saat melihat tatapan pria itu yang mengarah pada istrinya. Ia paham betul dengan maksud dari tatapan pria itu.
Apa saya boleh bergabung dengan kalian? Tanyanya dengan masih menatap Feli yang juga menatap pria itu dengan pandangan menelisik. Sepertinya ia pernah melihat pria itu, tetapi ia lupa. Tidak, ucap Dewa dengan dingin, seraya menatap tajam pria itu.